adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi di Bina Iman Anak, Paroki Santo Yakobus, Jakarta. Perkenalkan, nama kakak Kak Ocha. Selamat tahun baru ya adik-adik. Malam tahun baru kalian buat acara apa di rumah atau di rumah nenek atau dimanapun kalian berada ya adik-adik. Siapa yang tahun barunya di rumah? Siapa yang main kembang api di saat tahun baru? Dan kalian main kembang api sama siapa adik-adik? Tapi kalian lihat kan kembang api yang di tengah-tengah malam itu? Kalau Kak Ocha ya, Kak Ocha hanya lihat kembang api doang adik-adik, nggak main kembang apinya. Cuman lihat dari atap rumah Kak Ocha. Keren banget adik. Nah, kalian bisa berbagi cerita malam tahun baru kalian di kolom komentar. Nah, kita sudah menyambut tahun baru. Dan kita harus punya apa adik-adik? Punya semangat yang baru. Betul tidak? Harusnya betul ya. Mari kita memuji Tuhan, mendengarkan firman-Nya, bersukacita, dengan bernyanyi bersama. Ayo ke sekolah minggu. Terima kasih Sasha dan Keke sudah membawakan pujian Ayo ke Sekolah Minggu. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama dipimpin doa oleh Kimberly Saputra. Hai teman-teman, hari ini kita ingin berdoa. Mari kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Hari ini kami mau memuji dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Kimberly Saputra sudah memimpin doa pembuka. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersukaria angkat pujian lagu dari Terbit Matahari dan disambungkan bacaan dari Kak Popi.
Selamat pagi adik-adik sekalian. Jumpa lagi dengan Kak Popi. Pagi hari ini kita mau membahas Alkitab. Nah, adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya? Baik, kalau sudah, kita buka Perjanjian Lama, diambil dari Injil Kejadian, mulai dari bab 6 ayat 9 sampai dengan bab 8 ayat 22. Injil hari ini menceritakan kisah dari Nabi Nuh. Nah, adik-adik, mari kita dengarkan sama-sama cerita Nabi Nuh yuk. Baik adik-adik, mari kita dengarkan riwayat Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang pada waktu itu. Nabi Nuh juga sangat dekat dengan Tuhan. Dan Nabi Nuh juga mempunyai 3 orang anak laki-laki yang bernama Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Tuhan kepada Nabi Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. Panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat, dari bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah, meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjian. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpeliharalah hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa, dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dan harus semuanya itu datang 1 pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nabi Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dia melakukannya. Lalu Nabi Nuh membuat kapal bahtera yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Dan Nabi Nuh juga mengumpulkan semua hewan-hewan
sebanyak satu pasang. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masukkanlah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dan segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betina. Tetapi dari binatang-binatang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan di atas bumi. 40 hari, 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang kujadikan itu. Lalu Nabi Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Pada saat itu Nabi Nuh berumur 600 tahun ketika air bah mulai meliputi bumi ini. Nabi Nuh akan memasukkan semua hewan-hewan yang ada bersama anak-anaknya dan istrinya dan istri menantunya. Pada hari itu juga masuklah Nabi Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nabi Nuh. Tak lupa juga istri Nabi Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera. Dan segala jenis binatang liar serta segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni yang segala berbulu sayap, dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang-sepasang untuk mendapatkan tempat di dalam bahtera Nabi Nuh. Dan setelah semuanya sudah masuk ke dalam bahtera Nabi Nuh, maka pintu bahtera segera ditutup oleh Nabi Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Dan ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di permukaan air. Dan air itu sangat hebat bertambah-tambah meliputi bumi dan menutupi segala gunung yang tinggi di seluruh muka bumi. Lalu binasalah segala yang hidup yang bergerak di muka bumi, burung-burung, ternak, dan hewan liar, serta binatang merayap, serta semua manusia. Hanya Nabi Nuh-lah yang tinggal hidup dan semua yang bersama dia di dalam bahtera itu. Dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, kandaslah bahtera Nabi Nuh di pegunungan Ararat. Sesudah melewati 40 hari, maka Nabi Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Ia melepas seekor burung gagak, tetapi burung itu kembali pulang pergi ke dalam bahtera Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh melepas kembali seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak dapat menempatkan tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali ke dalam bahtera Nabi Nuh. Lalu Nabi Nuh menunggu 7 hari lagi. Kemudian dia melepas pula seekor burung merpati dari bahtera itu. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu
mendapatkan Nabi Nuh pada bahteranya dengan membawa sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah Nabi Nuh tahu bahwa air telah berkurang dari atas muka bumi. Selanjutnya ditunggu pula lah 7 hari lagi oleh Nabi Nuh. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nabi Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Lalu Tuhan melihat persembahan dari Nabi Nuh. Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakannya lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Adik-adik, gimana tadi setelah mendengar cerita dan menonton cerita tentang riwayat Nabi Nuh? Nah, apa hikmah yang diambil dari cerita Nabi Nuh? Adik-adik pasti tahu ya. Nah, Nabi Nuh itu adalah nabi yang taat akan perintah Tuhan. Makanya Nabi Nuh selamat dari air bah. Ya, betul, dari air bah. Dan dia selamat bersama siapa saja? Bersama istrinya, bersama 3 anaknya, dan ketiga istri anak-anaknya, beserta seluruh hewan-hewan yang ada di dalam bahtera. Nah, adik-adik, kalau kita taat, pasti hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Caranya gimana? Dalam masa pandemi COVID ini, adik-adik harus tetap menjaga stamina badan. Nah, gimana caranya menjaga stamina? Adik-adik harus makan makanan yang bergizi yang sudah disiapkan oleh mama dan papa. Ya, adik-adik tidak boleh pilih-pilih makanan. Yang ini aku nggak doyan sayur, yang ini aku nggak doyan daging. Nah, semua makanan baik sayuran, daging, telur, itu semua adalah makanan yang bergizi yang dapat menyuarakan badan kita. Nah, dengan badan yang sehat, maka imun di dalam tubuh kita juga akan semakin tinggi dan kuat. Nah, selain itu, adik-adik juga tetap harus memperhatikan 3M. Apa aja? Yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Jangan lupa ya adik-adik, kalau keluar harus memakai masker. Nah, dengan kita taat akan aturan menjaga stamina tubuh dan 3M, maka adik-adik semua pasti akan sehat dan dijauhi dari penyakit COVID. Tuhan akan memberkati seluruh adik-adik di rumah. Salam. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga semua sehat dan tetap semangat ya. Kita bertemu virtual lagi dengan Kak Tere. Masih ingat gak tadi Ibu Popi dan Ibu Mul cerita apa? Benar sekali, tentang Nabi Nuh dan bahteranya. Jadi sekarang kita akan bersama-sama membuat aktivitas bahtera Nabi Nuh. Yuk! Adik-adik, bahan-bahan yang perlu disiapkan: kertas, spidol, pensil warna, gunting, lem atau double tip. Langkah pertama,
Adik-adik bisa minta tolong papa mama kalian untuk memprint template Bahtera Nabi Nuh dari website yang sudah terlampir alamatnya. Kalau Kak Tere sih printnya langsung di kertas coklat aja, biar terlihat seperti warna kayunya Bahtera. Langkah kedua, kalau sudah selesai di print, adik-adik bisa gunting dengan rapi dan hati-hati ya. Lalu diwarnai, terserah adik-adik mau kasih warna apa aja. Langkah ketiga, adik-adik lihat kan ada satu jendela yang kosong? Nah, adik-adik bisa menggambar Nabi Nuh sesuai kreativitas dan imajinasi adik-adik. Pasti adik-adik hebat-hebat semua kok gambarnya, Kak Tere percaya. Langkah keempat, lipat pada garis putus-putus dan lem pada bagian yang telah ditentukan. Adik-adik melipatnya yang rapi ya. Tada! Bahtera Nabi Nuhnya sudah jadi deh. Siap berlayar mengarungi lautan menuju pelangi janji Tuhan. Adik bisa juga coba taruh bahteranya di atas kertas biru. Ceritanya lautan sambil digerakin dan nyanyi. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya. Lanjutin sendiri ya. Selamat berkreatif. Selamat pagi adik-adik. Wah, seru juga ya kita sudah mendengarkan cerita dari Kak Popi. Cerita apa ya tadi adik-adik? Ya betul, cerita tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah nabi yang patuh pada Tuhan Yesus. Maka dia beserta istrinya dan 3 anaknya, juga istri-istri anaknya, selamat dari musibah. Musibah apa tadi adik-adik? Air bah. Nah, untuk menjaga kesehatan kita juga harus menjaga stamina tubuh kita dengan makan makanan yang bergizi. Adik-adik harus makan makanan yang disediakan oleh papa mama. Tidak boleh pilih-pilih kan tadi pesan Kak Popi. Mau sayur, mau daging, mau ikan, telur, tahu dan tempe. Adik-adik harus makan dengan penuh syukur. Karena tidak setiap anak nasibnya seperti adik-adik, ya. Nah, adik-adik juga harus mematuhi peraturan 3M, yaitu rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan jangan lupa memakai masker. Wah, kita sudah di ujung acara ya adik-adik, sedih deh. Jangan sedih dulu. Nah, kita akan bertemu lagi di Bia Online minggu depan. Dan jangan lupa adik-adik juga ikutin kuis ya, yang tadi sudah ada di layar. Agar adik-adik semakin semangat. Nah, doa penutup kali ini akan ditutup oleh teman kita Jessica Ong Wijaya, dan lagu penutup akan dibawakan oleh Sasa dan Keke lagi, yaitu dengan judul Yesus Besertaku. Maka adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus beserta adik-adik. Tuhan memberkati. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih atas berkat keselamatan yang Engkau berikan sampai saat ini. Tuhan, terima kasih atas guru-guru sekolah minggu yang selalu setia mengajarkan kami firman-Mu. Tuhan, lindungilah selalu guru-guru sekolah minggu agar
kami dapat belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Gimana tadi pelajaran bina imannya? Menyenangkan bukan? Semoga pada kesempatan lainnya adik-adik juga tetap bergembira, tetap semangat, dan tetap terus mengikuti bina iman yang dilakukan oleh kakak-kakak pembina. Semoga Tuhan selalu memberkati dan menjaga kita semua dari segala sakit penyakit dan membuat kita bisa terus bergembira dan bersukacita di dalam Tuhan. Baik adik-adik, semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Oleh karena itu mari kita mohon berkat-Nya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam-selam dalam samudra, ku dayung-dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Dan kau ada di kiri, kau ada di atas dan di bawah, kau ada di